Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Al-Fat, hafizakumullah dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki hari ke-15 puasa di bulan Ramadan. Artinya, setengah dari perjalanan kita menuju selesainya bulan Ramadan telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kesempatan bagi kita atau kepada kita untuk bisa menunaikan atau menuntaskan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Sahabat Al-Fat, hafizakumullah dimanapun Anda berada. Ramadan adalah bulan di mana setan-setan dibelenggu. Hawa nafsu dikendalikan dengan puasa. Pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, atau Ramadan adalah bulan yang kondusif bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka apa itu sebenar-benarnya taubat atau taubatan nasuha? Paling tidak ada 3 hal agar taubat yang kita lakukan menjadi taubatan nasuha. Yang pertama adalah menyesali perbuatan kita di masa lalu. Menyesali perbuatan kita di masa lalu. Yang kedua adalah meninggalkan perbuatan dosa sekarang juga. Mari kita tinggalkan perbuatan dosa, semua dosa yang telah kita lakukan sekarang juga. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Maka 3 dimensi ini, 3 hal ini harus ada pada taubat kita atau pada diri kita, agar taubat yang kita lakukan adalah taubatan nasuha, di mana ayat itu mengabarkan kepada kita kalau taubat yang kita lakukan adalah taubatan nasuha, maka Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Sahabat Al-Fat, hafizakumullah dimanapun Anda berada, kondusifnya bulan Ramadan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah ibadah puasa. Puasa yang telah dianugerahkan kepada Allah bagi kita. Puasa sejatinya adalah anugerah bagi kita umat Muhammad. Puasa sejatinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Puasa sejatinya adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk kembali fitrah, untuk kembali suci, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada dosa yang melekat pada diri kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah, mari kita jadikan momen puasa ini, momen puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tinggalkan maksiat menuju taat. Mari kita tinggalkan dosa menuju pahala. Mari kita tinggalkan semua kesalahan kita menuju kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan itu Allah menghapus semua kesalahan yang telah kita lakukan. Sahabat Al-Fat, hafizakumullah dimanapun Anda berada, satu hal yang bisa kita lakukan mulai saat ini
agar taubat yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan di antaranya adalah mari kita lakukan perbuatan baik secara terus-menerus. Karena ketahuilah bahwa kebaikan yang kita lakukan akan memanggil saudara-saudaranya. Kebaikan yang kita lakukan secara terus-menerus akan memanggil kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga pada diri kita akan berkumpul kebaikan-kebaikan. Saat kebaikan-kebaikan berkumpul pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemudahan, akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan atau untuk mendapatkan pahala di mana saja kita berada. Dan sebaliknya, kita tinggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Karena ketahuilah bahwa satu kali perbuatan dosa yang kita lakukan, maka ia akan memanggil saudara-saudaranya. Perbuatan maksiat yang kita lakukan akan memanggil maksiat-maksiat yang lainnya mendekat kepada kita. Maka jika ini sudah terjadi, Allah akan menutup pintu kebaikan kita dengan menggantinya pada pintu keburukan. Dan ini bahaya bagi kita, karena artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kita ada pada jalur orang-orang atau jalan orang-orang yang lurus. Sahabat Al-Fat, hafizakumullah, dimanapun Anda berada, inilah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mari bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan semua kejelekan dan keburukan kita di masa lalu. Mari kita buka lembaran hidup baru kita. Kita mulai langkah baru kita dengan langkah-langkah yang lebih islami. Demikian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.